Sehingga ini akan memaintain ya, menjaga semua rencana-rencana tersebut dieksekusi dengan cara mereka, dengan cara yang khas sehingga targetnya bisa dicapai sebagaimana dituangkan dalam visi organisasi tersebut. Assalamualaikum Classy People, welcome back on Management Practice with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Nah, Classy People, senang sekali ya saya Yuri Adeline kembali menyapa Anda di YouTube channelnya Classy FM dan bersama praktisi manajemen kita yaitu Pak Is. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, sehat. Iya, pastinya semangat juga ya. Bakal share untuk Classy People kali ini di topik yang sangat menarik. Nah, Classy People, kali ini kita lagi syuting di Lounge Hotel Daima Padang. Tempatnya homey banget ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah nih, keren banget. Keren banget, Classy People. Terima kasih untuk Hotel Daima Padang ya. Oke, nah Classy People, hari ini kita akan ngobrol mengenai sesuatu hal yang menentukan suksesnya sebuah perusahaan. Tapi, hal ini masih banyak dianggap belum penting oleh sebuah company, bahkan dianggap nggak penting Pak oleh sebuah perusahaan. Ini nggak tahu deh, mungkin belum ngeh kali ya. Atau mungkin belum sadar. Iya, oke. Kita akan dibikin lebih paham Classy People untuk hari ini. Gimana sih sebuah perusahaan seperti Google, Netflix, Amazon, bahkan Gojek Classy People itu bisa menjadi perusahaan yang gede, menjadi sebuah raksasa ya. Itu kuncinya adalah budaya perusahaan. Benar ya Pak? Ya, so far yang kita tahu seperti itu ya. Bahkan ada penelitian juga kan ya yang menunjukkan bahwa peran budaya perusahaan itu sangat dominan untuk kelangsungan sebuah perusahaan. Oke, di episode kali ini Classy People, di episode ke-7 Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis, kita akan bahas topik mengenai budaya perusahaan adalah Quentuji atau kunci. Nah, kita selalu memulai dengan why ya Pak. Oke. Why? Kenapa? Kenapa kita penting membahas ini Pak? Dan tujuannya apa sih? Oke Yuri ya, jadi mengapa sih budaya perusahaan ini perlu dalam sebuah organisasi? Ya. Pertama ya, sebuah organisasi tentu saja punya misi ya, alasan kenapa organisasi itu ada. Dan selanjutnya punya target yang jelas, punya visi yang jelas, punya impian ya. Pada saat tertentu di masa mendatang, organisasi ini akan seperti apa? Dan setelah itu biasanya disusunlah rencana ya, kemudian dibuat milestone per tahunnya seperti apa, sehingga nantinya sesuai dengan visi itu semua bisa tercapai. Namun ada satu hal ya, yang kalau saya sebut sebenarnya itu adalah pondasi ya, pondasi dari seluruh perencanaan yang ada, yaitu budaya perusahaan. Kenapa gitu? Karena memang perlu ada satu nilai ya, yang disepakati oleh seluruh individu yang ada dalam organisasi, yang ditunjukkan dengan perilaku dan sangat mewarnai seluruh tindakan yang dilakukan, sehingga ini akan memaintain ya, menjaga semua rencana-rencana tersebut dieksekusi dengan cara mereka, dengan cara yang khas sehingga targetnya bisa dicapai sebagaimana dituangkan dalam visi organisasi tersebut. Oke, berarti itu jawabannya seberapa penting kita membahas budaya perusahaan ini ya Pak ya? Iya, mengapa? Oke, nah ada sebuah penelitian yaitu di Duke University pada tahun 2016 dan dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa corporate culture ini itu menempati posisi tertinggi, posisi utama ya Pak ya, menjadi hal yang menentukan suksesnya sebuah perusahaan. Ini mengalahkan seperti strategic plan, lalu operating plan, CEO, marketing, finance function, Pak. Dan dari hasil penelitian tersebut itu juga budaya itu ternyata berpengaruh nyata terhadap corporate outcomes, gitu Pak. Nah, pertanyaan saya, itu seberapa penting sih, bisa dijelasin dong Pak gitu, sebenarnya corporate culture ini seberapa penting gitu, dan apa itu corporate culture ini? Oke ya, jadi tadi sudah saya singgung di awal ya, pada saat saya menjelaskan why gitu ya.
sebenarnya saya sudah menjelaskan sekilas apa sih definisi dari corporate culture itu atau budaya perusahaan itu ya. Jadi corporate culture itu bisa kita katakan sebagai nilai-nilai yang nilai-nilai atau hal-hal yang baik, yang positif sih biasanya ya, yang disepakati oleh seluruh individu yang ada di organisasi tersebut ya, dan ditunjukkan dalam sikap dan perilaku mereka dalam bertindak, dalam mengeksekusi rencana-rencana yang telah disusun. Mhm. Nah, sehingga dengan demikian tentu saja sangat make sense ya disampaikan tadi ini sangat mempengaruhi kepada hasil. Ya tentu saja gitu ya. Bayangkan jika dalam sebuah organisasi persepsi mengenai sesuatu itu berbeda-beda ya. Saya kasih ilustrasi ya. Sebuah organisasi itu menyepakati bahwa mereka perlu punya inovasi ya. Seperti halnya tadi disebutkan ada let's say seperti Gojek misalkan, Gojek. ada inovasi di salah satu budaya mereka ya. Mhm. Kalau disebut tadi Netflix itu adalah freedom dan Responsibility. responsibility. Saya mengartikan sebenarnya itu juga adalah kata lain dari inovasi juga ya. Inovasi yang terkontrol gitu ya. Kalau saya tangkap seperti itu gitu. Nah, jadi bayangkan jika dalam sebuah organisasi tersebut ada orang-orang yang berperilaku yang mendukung untuk berinovasi. Misalkan men-challenge status quo gitu ya. Mhm. Atau kemudian selalu bertanya, mengapa sih kita lakukan seperti ini? Mengapa sih caranya seperti ini? Jika hanya beberapa orang yang melakukan seperti itu dan yang lainnya tidak menyetujui, nanti mungkin bisa saja kan malah menghalangi gitu. Jadi bayangkan misalkan Yuri punya ide nih gitu ya. Pak, bagaimana kalau kita lakukan ini dengan cara yang berbeda? Nah, saya tidak menganut paham atau budaya inovasi tadi, ya saya langsung dep-dep aja. Udahlah, yang ini aja, yang biasa aja gitu. Nah, bayangkan ya, artinya apa? Budaya itu tidak akan terbangun gitu. Jadi makanya kenapa perlu ada budaya organisasi atau budaya perusahaan tadi atau disebut corporate culture atau mungkin dalam perusahaan-perusahaan lain dia tidak sebut itu. Mhm. Tapi dia sebutnya adalah nilai-nilai ya. Nah, itu sangat penting agar menjaga semua organisasi atau seluruh individu yang ada itu perilakunya sama, mendukung nilai-nilai yang disepakati menjadi andalan organisasi tersebut untuk bisa sustain dan mencapai tujuannya gitu. Kira-kira seperti Oke. itu. Jadi kalau begitu pengaruhnya terhadap operasional bisnis bagaimana ya, Pak? Ya, itu tadi saya sampaikan ya. Eh, Katakanlah disepakati dalam organisasi tersebut, tadi saya contohkan budaya inovasi, Mhm. misalkan ya. Mungkin ada budaya yang lain ya, misalkan disepakati hal yang penting ya. Misalkan kemandirian gitu ya. Kemandirian itu artinya kan masing-masing anggota organisasi itu kompeten ya, menguasai bidangnya masing-masing. Nah, tindakan apa sih atau eh, sikap seperti apa sih untuk mendukung hal tersebut? Salah satunya tentu banyak belajar kan ya. Mhm. Jadi banyak belajar, banyak berlatih. Dan itu apakah hanya katakanlah karyawannya saja atau subordinatnya saja? Tidak. Seluruhnya gitu. Nah, jadi seluruhnya bahkan top leadernya pun harus sering belajar. Misalkan kita sudah menganut budaya inovasi dan mandiri, misalkanlah katakan seperti itu ya. Artinya ya, ketika saya men-state sesuatu, ayo kita lakukan ini. Katakanlah Yuri adalah subordinate saya atau karyawan saja gitu ya. Mhm. Tapi karena memang kita sudah trust each other ya, jadi artinya Yuri juga nggak ragu-ragu ngomong ke saya, Pak, kayaknya cara yang Bapak lakukan itu kayaknya kurang pas deh, Pak. Oke. Artinya apa? Ayo Pak, kita lihat dari perspektif yang lain, dari sudut pandang yang lain. Artinya ada di sana itu kreativitas, ada inovasi. Dan saya juga ya, karena memang katakanlah budaya ini sudah terbangun, saya nggak serta-merta, ya udahlah lakukan aja Lin atau Yuri gitu. Nggak seperti itu gitu ya. Mhm. Saya juga harus mau mendengar, saya harus merenungkan, saya timbang-timbang juga argumen dari Yuri tadi gitu. Kalau make sense ya idenya Yuri yang kita pakai gitu. Oke. Nah, itu ketika telah terbangun budaya-budaya yang tadi dan memang benar-benar diimplementasikan dalam tindak tanduk sehari-hari dari seluruh anggota organisasi, wajar saja kalau dikatakan itu mempengaruhi hasil. Iya dong, ya kan? Ketika tidak ada budaya yang jelas, ya
itu akan sangat beresiko berbeda persepsi dalam menyikapinya gitu. Sehingga produknya pun bisa berubah gitu atau hasilnya berbeda gitu. Oke Pak, jadi kalau saya bilang Ya. corporate culture ini itu sangat erat ya hubungannya dengan perilaku individu dalam sebuah perusahaan, environment atau iklim pekerjaan sebuah perusahaan, Pak. Nah, ini pendapat Bapak gimana ya? Oke, Yuri. Justru Yuri sudah menjawab sebenarnya ya. Jadi corporate culture itu ya, itu akan mewarnai iklim ya organisasi tersebut atau lingkungan bekerjanya, suasana bekerjanya gitu. Karena memang corporate culture itu sendiri ya, kalau kita definisikan ya, sebenarnya adalah nilai-nilai yang disepakati oleh seluruh individu. Saya menggunakan istilah individu ya. Kenapa gitu ya? Nanti saya akan jelaskan kemudian ya. Maksudnya ini mungkin untuk istilah yang umum digunakan sumber daya manusia sebenarnya ya. Jadi saya sebut individu. Jadi nilai-nilai yang disepakati oleh seluruh anggota organisasi atau individu organisasi tersebut ya untuk disikapi dalam tindak tanduk dalam kesehari-harian dalam berorganisasi gitu. Kira-kira seperti itu gitu. Oke, nah Pak Is, kalau kita lihat nih seperti perusahaan besar ya, Gojek, itu dengan budaya kerjanya, speednya, kecepatannya Pak, lalu juga inovasi, dampak sosialnya gitu ya, lalu juga ada Netflix dengan freedom and responsibility, lalu juga ada seperti Apple Pak, Oke. itu yang think different gitu ya. Nah ini perusahaan besar seperti itu ya Pak ya, kesimpulan apa sih yang bisa Bapak tarik dan sampaikan ke viewers kita di YouTube channel agar kita makin paham nih dengan budaya perusahaan, Pak? Oke ya, jadi seperti Gojek tadi disebutkan ya bahwa budaya perusahaan mereka adalah speed ya, kemudian inovasi dan juga social responsibility, dampak sosial ya. Iya. Oke, artinya itu mereka sepakati ya dalam organisasi tersebut itu menjadi budaya mereka dan itu akan mewarnai sikap mereka. Artinya harusnya ya kalau memang benar-benar itu sudah embedded atau terinternalisasi dalam organisasi tersebut, harusnya ya kalau kita misalkan order Gojek harusnya dia cepat. Iya, Itu dan itu kita contohnya bisa seperti itu. merasakan ya. Memang benar ya Iya, seperti itu. benar. Berarti benar gitu ya. Lalu kemudian kita lihat sendiri bagaimana mereka selalu melakukan inovasi ya. Kita tahu Gojek pertama kali itu awalnya itu mereka pakai calling system gitu ya. Ya. Kemudian mereka improve. Mereka gunakan Android, pakai aplikasi ya. Iya. Lalu kemudian bahkan produk-produknya juga berkembang. Dan itu diawali sebenarnya juga dari rasa dampak sosial mereka juga, kesadaran mereka untuk berbuat kepada masyarakat gitu ya. Ya, waktu itu saya pernah dengar ya pendirinya diwawancarai di sebuah inilah channel Pak Gita waktu itu, Pak Gita Wirawan mewawancarai Nadiem Makarim gitu waktu itu. Ya dia sampaikan bahwa dia mendirikan GoPay itu ya karena ketika dia ada produk GoFood, nah itu kesulitan mengembalikan uang gitu. Jadi berdasarkan rasa tanggung jawabnya kepada customernya, dia bikin produk baru dan itu sekaligus adalah inovasi. Ya. Bahkan kalau di awalnya sekali gitu ya, kenapa dia juga mendirikan Gojek gitu ya? Karena kepeduliannya kepada kepada ojek, kepada tukang ojek pangkalan gitu. Nah, Ya, jadi ya, ya. dia merasakan manfaatnya bahwa dia bisa melewati kemacetan di Jakarta dengan naik ojek. Tapi ya kita inilah ya sepakat rasanya dulu ya image terhadap tukang ojek kan kurang baik juga Iya, ya. iya. Ada kesan tidak safe atau tidak aman lah begitu ya. Nah, itu yang dia rubah gitu. Nah, sehingga karena kepedulian dia kepada tukang ojek ya, bahwa tukang ojek ini sebenarnya bisa memberi value ya di mana pada saat macet kita bisa cepat gitu. Nah, dia buatlah Gojek. Jadi ya saya pikir itu sinkron sekali dengan apa yang telah dia lakukan gitu. Oke, jadi emang kelihatan ya Pak ya budaya perusahaan dari Gojek, Ya. lalu Apple, Netflix gitu ya, sampai ke kita pun bisa merasakan dampaknya ya Pak ya. Iya, itu berarti memang budaya perusahaannya tidak hanya sekedar slogan. Ya. Jadi memang sudah benar-benar diinternalisasikan atau benar-benar disosialisasikan, dipahami dan memang dilakukan gitu oleh seluruh anggota organisasi atau individu-individu yang ada dalam organisasi tersebut.
Alright, classy people, next kita akan bahas tentang gimana sih leader di sebuah perusahaan yang sering terjebak dengan how to survive atau mungkin ya menghalalkan segala cara sampai melupakan budaya perusahaannya, classy people. Nah, mungkin Anda yang pernah merasakan hal ini langsung komen aja ya di kolom komentar kita di YouTube channelnya Classy FM, dan kita akan balik lagi di sesi kedua on Management Practice with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Ada kalanya ya, stakeholder ini dia punya power. Tapi sebenarnya relevansinya dengan pencapaian visi organisasi kita sebenarnya relatif kurang.